Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan memberikan tutorial gimana cara menggunakan template dari Freepik ya. Oke, jadi teman-teman para desainer ya. Jadi kalau pengen mengambil mockup ya, contohnya misalkan buat logo atau buat usaha ya. Jadi teman-teman bisa gunakan dari Freepik ini. Jadi gratis ya. Tapi kita harus lihat dulu, misalkan di sini untuk personal atau komersial ya. Jadi di sini contohnya ebook ini kan di video sebelumnya gue udah ngebahas cara buat ebook ya untuk cover ya. Jadi untuk desainnya seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini ada free for personal, artinya boleh untuk buat kita sendiri dan juga komersial. Jadi kita bisa untuk tampilan visual itu hanya untuk ditampilkan para customer gitu ya, kalau ada gitu. Oke, jadi ini tidak bisa dijual belikan karena ini kan pemiliknya dari Factorium. Oke, nah dan juga misalkan teman-teman mau cari mockup untuk box ya, misalkan untuk usaha, misalkan seperti ini, kita tinggal cari aja. Di sini kita cari mockup box ya. Untuk filenya di sini gue menggunakan file PSD ya maksudnya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja mockup yang mau dibutuhkan untuk tampilan visual usaha gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin gue udah ngebuat cara buat logo untuk usaha catering ya. Jadi simple seperti ini. Oke, yaitu dapur Mpok Ena. Nah, di sini gue akan menggunakan mockup juga dari Freepik ya, yaitu seperti ini. Oke, nantinya gua akan pasang logonya di sini. Nah, jadi gimana sih cara memasukkannya gitu? Nah, gua akan bahas di video ini. Oke, intinya teman-teman kalau mau mencari bahan atau untuk tampilan visual mockup ya, bisa di Freepik ya, dan carinya yang gratis dan juga carinya untuk yang personal, yang free ya. Nah, di sini tinggal pilih lisensinya free ya. Lalu untuk vektor misalkan ya, intinya untuk kegunaan personal gitu carinya, jangan yang komersial. Tapi kalau komersial itu kita biasanya harus beli lisensinya agar bisa digunakan. Oke, jadi cara gimana cara memasang mockup ini? Jadi langsung saja simak ya. Di sini gue udah ngebahas di video sebelumnya ya, yaitu cara mockup untuk buku, yaitu seperti ini, mockup text ya. Jadi menggunakan yang namanya ini, convert to smart object. Jadi double klik, maka di dalam layarnya akan ada ininya, tulisannya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi beda inian ya, beda menu desainnya, beda kanvas. Oke, nah di sini gue akan memasang sebuah logo di ini kertas box ya untuk catering, contohnya seperti ini. Oke, gue buka file PSD-nya dulu. Nah, di sini untuk cara pasangnya gampang banget. Di sini kita ungroup layer dulu ya. Nah, di sini kita double klik. Jadi mockup itu untuk bentuk visual aja. Di sini kita keep layers. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan logo yang kita punya. Nah, jadi contohnya kan ini untuk logo catering ya. Nah, contohnya seperti ini. Gua drag and drop. Oke, drag and drop. Nah, di sini teman-teman tinggal perbesar aja. Di sini gua akan hapus background putihnya ya. Oke. Nah, oke, kita hilangkan, delete. Oke. Jadi di sini gue salah ya, jadi masukinnya bukan di sini tapi di kanvas ini. Nah, oke, mana ini? Nah, ini ya. Jadi gue salah, ini gue ulang aja. Jadi harus masukinnya pada bagian sini ya. Oke, gue drag and drop. Oke, gue perbesar. Nah, segitu. Oke, lalu di sini gue hilangkan backgroundnya. Nah, lalu di sini tinggal kita save aja.
Jadi tampilan yang bagian di sini akan berubah menjadi logo ini ya. Oke, tekan Ctrl S. Nah, maka udah berubah ya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi seperti itu ya cara masang mockup-nya. Jadi teman-teman tinggal cari template yang ada pada Freepik ya. Carinya yang gratis yang untuk personal. Begitu juga baju. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja, misalkan baju ya, atau misalkan buku tadi ya, atau botol ya, misalkan untuk jenis usaha gitu. Oke, jadi kita cari mockup baju atau t-shirt. Oke. Nah, di sini nantinya teman-teman tinggal cari aja seperti itu. Oke, misalkan di sini gue cari dari Factorium lagi nih, Factorium ya. Oke, nah ini kita cari. Nah, ini free personal dan komersial. Jadi bebas untuk kita gunakan misalkan sebagai katalog gitu ya. Jadi ini boleh untuk komersial, contohnya adalah desain ini, gambarnya ini bisa kita jadikan katalog di media sosial kita gitu. Jadi bisa dilihat-lihat dulu mana yang untuk komersial dan mana untuk yang personal. Kalau yang dua-duanya boleh juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita memberikan atribusi ya di sini, yaitu atribusinya adalah misalkan dari grafik Heroku ya, grafik Heroku. Jadi seperti itu. Intinya memberikan sebuah sumber gitu ya. Kalau enggak mungkin juga nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu. Intinya tinggal cari aja. Nah, misalkan mau cari vektor ya. Di sini vektor, misalkan untuk koki, kita cari gambar ya, ilustrasi ya. Jadi ini misalkan digunakan untuk usaha ya. Jadi teman-teman tinggal klik dulu ya. Jadi ini tidak sembarangan. Nah, di sini untuk free personal dan free komersial. Jadi bisa digunakan seperti yang gue gunakan dalam logo ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ilustrasi itu bisa digunakan untuk personal atau komersial. Yang terpenting adalah ini tidak digunakan untuk usaha yang kita jual belikan lagi gitu. Misalkan kita ada usaha nih restoran, ingin membuat KFC juga gitu ya. Nah, ini adalah kita perlu membelinya gitu. Jadi kita harus membeli lisensinya gitu. Oke. Jadi intinya teman-teman di sini menggunakan Freepik, kita harus cari tahu mana yang gratis, mana yang untuk personal, dan juga yang mana untuk komersial gitu. Ini seperti itu sih simpelnya. Jadi teman-teman bisa ambil Freepik di situs ini ya. Dan teman-teman kalau menjadi seorang distributor ya, jadi kalau teman-teman seorang desainer, jadi tinggal buat sebuah ilustrasi atau logo atau apapun, tinggal dijual aja di situs Freepik ini. Jadi ini sebagai media promosi kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin sampai sini aja pembahasan gua kali ini. Semoga membantu ya video ini. Semoga mendapatkan wawasan baru ya. Jadi di sini gue tujuannya ingin memberikan tata krama untuk mengambil desain orang gitu ya. Intinya kita harus memberikan sumber dan juga perhatikan lisensinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan juga jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini. Terima kasih. Dah.